Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutia dari Stikom Bandung. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya dari mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung terkait pengalamannya mendapatkan uang 2 digit dalam 1 bulan dari TikTok Affiliate. Oke, lanjut aja ya. Boleh perkenalan diri dulu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli Kirana. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2022, jurusan Teknik Elektro. Selain kuliah, saya juga aktif mengikuti kepanitiaan di kampus dan juga menekuni TikTok Affiliate ini sebagai sumber penghasilan saya. Ya, ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana sih pertama kali mengetahui tentang TikTok Affiliate? Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua ini, untuk TikTok itu sendiri saya tahu dari zaman COVID gitu. Namun pada saat itu saya tidak tahu adanya TikTok Affiliate. Nah, ketika saya tahu adanya TikTok Affiliate itu di akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 gitu. Jadi pada saat itu tuh saya lagi libur kuliah. Nah, ketika libur saya sempat berpikir gitu, gimana sih caranya biar menghasilkan uang gitu. Nah, ada salah satu konten di YouTube dan itu rekomendasi banget gitu. Dan sempat saya lihat beliau tuh menyampaikan gitu, kalian cukup melakukan hal ini agar kalian bisa mendapatkan cuan, apalagi buat anak kuliahan. Nah, beliau tuh menyampaikan ada empat hal. Yang pertama, Shopee Affiliate, TikTok Affiliate, terus Dropshipper dan YouTube. Nah, ketika libur itu saya mencoba tuh empat-empatnya, mulai dari YouTube, Dropshipper, TikTok Affiliate, Shopee Affiliate. Nah, untuk YouTube tuh saya gagal karena memang kurangnya motivasi gitu. Jadi sudah saya nggak lanjut. Terus dilanjut sama Dropshipper. Nah, Dropshipper juga mungkin agak rumit gitu ya. Jadi ya udah nggak dilanjutin lagi. Lalu saya coba Shopee Affiliate gitu. Nah, di Shopee Affiliate ini saya sudah sempat daftar juga dan mungkin pendaftarannya agak ribet gitu karena memang harus memerlukan NPWP. Nah, di situ juga saya udah gak dilanjut lagi. Dan yang terakhir saya coba TikTok Affiliate dan ini yang merasa buat saya sangat cocok gitu di TikTok Affiliate ini. Nah, mulai dari situ saya tekuni, saya pelajari, pokoknya saya tekuni gitu sampai waktu kurang lebih 1-2 bulan. Nah, pada saat itu juga di bulan pertama tuh penghasilan memang belum cukup banyak gitu. Paling cuman 1.000, 2.000, 500, 3.000. Nah, namun dengan kemotivasian saya, dengan keinginan saya yang sangat banyak gitu, jadi saya terus menekuni TikTok Affiliate ini sehingga sampai bisa menghasilkan 2 digit gitu. Jadi ya saya tahu TikTok Affiliate ini mulai dari akhir 2023 sampai awal 2024 gitu. Dan tahunya juga dari YouTube. Terima kasih atas jawaban yang keduanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih yang memotivasi untuk bergabung dengan program Affiliate TikTok? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang ketiga ini. Jujur nih buat teman-teman gitu, awal saya bergabung ke TikTok Affiliate itu tidak ada motivasi karena mungkin keadaan saya yang memaksa buat gabung TikTok Affiliate. Jadi pada saat itu tuh saya kondisi emang lagi libur kuliah nih, dan orang tua juga tidak ngasih uang buat jajan gitu. Dan saya sempat mikir gimana nih biar cuan di saat saya libur gitu. Dan udah dijelaskan tadi, saya kan sudah sempat gitu melihat-lihat dari YouTube dan ketemu TikTok ini. Nah, di situ keadaan yang memaksa saya untuk terus lanjut ke TikTok itu. Dan ya, ketika saya sudah mendapatkan penghasilan, nah di situ mulai tumbuhnya rasa motivasi gitu. Dan rasanya sangat emang seneng gitu ketika udah mendapatkan 1.000, 2.000, 3.000.
Dan ketika pada saat itu juga saya sempat mencakup sampai 100.000 gitu. Nah di situ mulai motivasi saya meningkat gitu. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini saya berusaha gitu pasti menggeluti TikTok affiliate ini gitu. Jadi pada intinya keadaan yang memaksa kita untuk terjun ke TikTok affiliate itu gitu. Dan motivasi insya Allah seiringnya berjalan akan bertumbuh ketika kita terus berjalan, terus lanjut gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan ketiga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana sih proses pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi affiliate TikTok? Boleh cerita singkat aja. Oke. Mengenai cara persyaratan gitu untuk daftar TikTok affiliate itu sangat mudah dan beda gitu dari affiliate yang lainnya gitu. Yang pertama saya tuh mendaftar ketika sebelum adanya regulasi baru gitu. Jadi pada saat itu cuman menggunakan KTP saja. Dan buat teman-teman juga yang belum KTP itu bisa dengan followers gitu. Jadi pada saat itu tuh ada batasannya, ketika kita tidak punya KTP kita bisa mendaftar TikTok affiliate dengan 1.000 follower gitu. Nah, namun ketika teman-teman punya KTP bisa mendaftar TikTok affiliate dengan 0 follower gitu. Itu sebelum regulasi baru gitu. Dan menurut saya TikTok affiliate itu cukup mudah gitu buat daftarnya, buat persyaratannya dibandingkan affiliate yang lain gitu. Makanya saya bisa sampai detik ini menggeluti TikTok karena persyaratannya sangat mudah gitu. Kita lanjut ya ke pertanyaan kelima, yaitu jenis konten apa sih yang dibuat untuk menarik audiens di TikTok itu? Nah, mengenai konten ini sendiri gitu ya. Jadi pada awal gabung saya tuh memang konten saya ya biasa aja gitu, kayak edit, terus masukin produknya, terus kasih tulisan. Nah, itu mungkin ya biasa aja gitu. Tapi setelah 1 bulan yang lalu saya belajar dari suhunya para afiliator gitu, seperti Bang Kohen, Bang Neo ya dan lain-lain gitu ya. Ternyata ada pola itu sendiri gitu, cara membuat konten yang menarik dan tertarik lah ke audiensnya tuh. Nah mungkin mulai dari konten awalnya tuh kita harus kasih hook yang menarik gitu. Dan hook itu juga dibagi menjadi 2 jenis, ada hook positif, ada hook negatif. Jadi mungkin saya kasih contohnya gitu ya. Buat hook negatif tuh kayak misal nih kita jualan suatu produk, tapi di awal video tuh ada kata-kata gini, jangan beli produk ini. Nah itu tuh sebagian contoh hook gitu yang buat menarik si audiens gitu. Nah sudah pakai hook, baru kita boleh ceritakan dengan storytelling. Jadi kita ceritakan si produknya, kegunaannya apa, terus kekurangannya apa, fungsinya buat apa. Nah itu polanya. Terus yang terakhir, ini yang paling penting juga, jangan lupa dengan CTA. CTA itu call to action, jadi ajakan buat membeli. Jadi ketika kita sudah mengasih hook ke audiens, menjelaskan ke audiens, dan yang terakhir kita harus pakai CTA gitu, ajakan buat beli gitu, call to action gitu. Jadi ada polanya buat membuat konten yang menarik gitu, hook, story selling, sama CTA. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mengenai tentang penghasilan 2 digit ini. Nah, bagaimana sih bisa menghasilkan 2 digit ini dalam waktu 1 bulan? Itu cukup sangat menarik untuk dibahas. Oke ya, mengenai pertanyaan ini, ya mungkin ya alhamdulillah itu sudah menjadi rezeki saya gitu ya. Namun selain itu, saya juga tidak lepas dari belajar dan ya saya melakukan konten yang menarik yang sebelumnya saya tadi ungkapin gitu. Kayak kita harus membuat konten dengan pola, yaitu entah itu hooknya, story sellingnya, terus CTA-nya, dan ada satu pola lagi yaitu 136. Itu tuh menjelaskan kita 1 hari minimal 3 konten dalam 6 bulan. Itu harus konsisten. Jadi ketika penghasilan saya waktu itu awal 1.000, 2.000, itu karena mungkin saya bikin kontennya sehari cuma 1, kadang seminggu 1, kadang ya seminggu cuma 2, 3 lah, masih kehitung. Tapi dengan menerapkan pola tersebut, kayak 1 hari 3 konten selama 6 bulan, alhamdulillah pencapaian 2 digit itu bisa tercapai gitu.
Jadi pada intinya kita harus menerapkan pola dan konsisten, itu yang lebih penting. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih faktor yang berperan penting dalam pencapaian tersebut? Nah, mengenai faktor gitu yang berperan penting dalam pencapaian saya saat ini, yaitu cuma satu, yaitu konsisten gitu. Nah, jadi jujur nih, ketika saya malas membuat konten, itu pencapaian yang saat ini itu nggak akan dirasakan gitu. Namun ketika saat itu saya sudah mulai bertekad buat konsisten 1 hari 3 konten, ya alhamdulillah pencapaian yang saya tidak terduga tuh saya duga gitu. Dan ya pada intinya cuma satu, yaitu konsisten saja gitu. Jangan sampai rasa malas itu menyerang diri saya pribadi gitu. Boleh, wajar, malas wajar, namun jangan berkepanjangan gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mau mulai, intinya cuma satu, konsisten. Itu yang paling penting. Udah itu aja Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terkait 600k followers. Nah, beberapa waktu lalu itu kan ada berita nih ya bahwa akun TikTok itu harus memiliki 600k followers. Nah, apa sih pendapat kamu tentang hal ini? Oke, mengenai 600 followers. Mungkin ini regulasi baru ya dari TikToknya. Mungkin pendapat saya ada dua pandangan. Ya mungkin ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, saya mau ngasih dulu yang sisi negatifnya gitu. Nah, buat sisi negatifnya yaitu mungkin buat teman-teman yang mau mulai, terkadang progresnya tuh terhambat gitu. Dengan denger aja gitu kata harus 600 follower, itu mungkin teman-teman udah kayak, wah ini regulasinya berat nih, terus wah harus apalin lagi gitu lah. Intinya regulasi sangat berat gitu, karena memang progres orang tuh kan beda-beda gitu. Jadi terkadang orang tuh kan bisa aja sudah mendapatkan 300 follower, tapi dia udah mulai down gitu, kayak wah ini susah nih buat 600 followernya, ya udah jadi gak jadi gitu buat TikTok update-nya. Nah mungkin itu sisi negatifnya gitu, jadi agak terhambat gitu buat orang-orang yang mau mulai. Namun ya ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya yaitu buat teman-teman yang baru mulai itu bisa merasakan perjuangan terlebih dahulu gitu sebelum masuk ke TikTok affiliate. Jadi ketika nih teman-teman berusaha mencari 600 follower, itu teman-teman bisa merasakan perjuangan teman-teman untuk mencapai follower itu. Dan ketika sudah mencapai 600 follower, maka motivasi dari teman-teman itu akan meningkat gitu. Oh rasanya gini nih buat dapetin 600 follower, sekarang kita harus cari nih buat TikTok affiliate-nya gitu, harus berjuang dengan TikTok affiliate-nya. Nah itu sisi positifnya gitu. Jadi seiringnya progres, bakal motivasinya bakal terus meningkat gitu dengan adanya 600 follower itu gitu. Ya dibandingkan dengan memulai langsung mulai terjun, tiba-tiba ya gak tahu cara bikin konten dan apa-apa, itu mungkin ya sangat kurang gitu. Makanya ya sisi positifnya itu lebih baik gitu. Jadi kita harus berjuang dulu 600 follower, dan ketika tercapai motivasi saya meningkat, baru bisa terjun ke TikTok affiliate. Itu sih pandangannya. Oke, wow. Benar ya, emang apa ya, ada sisi negatif dan positifnya gitu kan. Kalau misalkan negatifnya tadi gitu kan bakal cuman kayak kita tuh stuck di situ aja gitu kan, nggak akan terlalu berjuang banget kan. Kalau misalkan positifnya itu kita bakal berjuang terus nih buat mendapatkan 600k followers itu. Nah jadi ada negatif positifnya, dan ya teman-teman juga harus terus dia berusaha gitu ya, harus tetap, walaupun emang 600k followers nih karena kita ingin terjun ke TikTok affiliate, kenapa enggak gitu kan, karena kan penghasilan juga kan enggak dikit-dikit kan kalau udah di tara yang udah di tahap yang lebih lebih banyak followersnya gitu kan, bakal lebih mudah juga kan ya untuk mendapatkan untuk menghasilkan penghasilan gitu. Oke. Gimana sih motivasi, boleh kasih motivasi buat teman-teman nih yang pendatang baru atau yang udah lama gitu terkait TikTok. Oke ya, mengenai motivasi kembali, pesan saya cuma satu lagi, yaitu buat kalian yang baru mau memulai, cukup konsisten terlebih dahulu, itu saja. Kalian bisa lakuin 1 hari 3 konten. Kalian buat itu konsisten selama 1 minggu terlebih dahulu. Ketika 1 minggu itu tercapai, kalian boleh meningkatkan konsistennya itu sendiri. Seperti ya udah 1 minggu berhasil nih, kita lanjut konsisten ke 1 bulan.
1 bulan berhasil nih, lanjut ke 3 bulan, selanjutnya 6 bulan dan 1 tahun. Dan itu hal yang kalian akan rasakan itu luar biasa gitu. Pokoknya itu rumusnya gitu. Jadi intinya ya konsisten saja buat teman-teman. Gak ada kata terlambat buat memulai. Dengan niat kita ingin memulai itu sudah melangkah lebih maju dari orang-orang yang masih diam aja gitu. Jadi pokoknya lanjutin aja terus, mulai saja dulu, konsisten itu yang paling penting. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Buat kita yang ingin terjun ke TikTok Affiliate tapi masih meragu gitu ya, takutnya ini, takutnya itu. Tapi alhamdulillah dari pertanyaan tadi, jawaban-jawaban tadi, semoga bisa memancing kita terus melangkah maju gitu, nggak ragu-ragu lagi buat terjun ke TikTok Affiliate sendiri gitu ya, bagi teman-teman yang mau terjun gitu. Ini sangat-sangat memotivasi kita sebagai generasi muda, yang dimana kadang generasi muda sendiri itu nggak banyak ingin tahu gitu kan ya, karena sekarang kan Gen Z itu malas sekali gitu kan. Nah makanya dari sini kan teman-teman cukup mudah gitu ya dari persyaratannya, walaupun cuma 600k follower sekarang regulasi yang baru, tapi itu pasti bisa lah gitu kan. Apalagi kan Gen Z tuh banyak tahu tentang fitur-fitur ya yang AI gitu, yang lebih modern gitu kan. Jadi pokoknya pasti kalian bisa gitu. Jadi jangan malas-malas lagi, karena tadi malas itu adalah kunci tantangan terbesarnya gitu. Oke, cukup sekian dari saya Sinta Mutia sebagai pewawancara tentang itu mengenai TikTok Affiliate itu. Dan Saya Rusli Kirana. Terima kasih buat Cinta juga yang sudah mewawancara saya. Oke ya, kita tuh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutia. Saya di sini dari Stikom Bandung. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya mengenai membangun bisnis di usia muda. Saya yang bernama ya. Oke, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan bagaimana Anda mulai bisnis di usia muda? Latar belakang saya karena saya awal mula berbisnis itu dari masa sekolah sampai saat ini, sampai saat ini yang lebih fokus karena kemarin mulai bisnisnya berbarengan dengan pekerjaan. Oke, ke pertanyaan kedua ya. Bisnis apa yang sekarang lagi Anda jalani? Bisnis sekarang yang saya jalani yaitu bisnis barbershop, jasa potong rambut dan treatment lainnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat memulai bisnis di usia muda? Tentunya kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam dunia bisnis ya. Yang kedua, terbatasan modal saat memulai bisnis itu sendiri. Terus selain itu karena sebelumnya saya bekerja, untuk manajemen waktu antara kerja dan bisnis itu agak terhambat gitu. Jadi tidak bisa tepat waktu juga gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa yang memotivasi Anda untuk terus bertahan meski banyak tantangan? Motivasi yang membuat saya bertahan sampai saat ini yaitu sebenarnya tujuan dan visi misi saya sebelum untuk memulai bisnis itu apa gitu. Dan setelah itu mungkin lebih ke pembelajaran dan pertumbuhan diri saya sendiri untuk masa yang akan datang, ditambah pengalaman dan pengetahuan saya dalam dunia bisnis jauh lebih baik juga. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang ketiga itu. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Anda apa kunci sukses dalam membangun bisnis di usia muda? Sukses memulai bisnis di usia muda, untuk pertama tentukan tujuan bisnis apa yang kalian lakukan, tujuan visi misi juga gitu. Yang kedua mungkin belajar dan terus mengembangkan diri, lebih ke manajemen waktu yang baik juga. Selain itu harus lebih kreativitas
dalam masa sekarang dan bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Setelah itu perkuat jaringan dan cari mentor yang baik. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa saran Anda untuk generasi muda yang ingin memulai bisnis mereka? Sama dengan bisnis mungkin yang awal itu tujuan ketika membangun bisnis itu apa, dan pahami pasar bisnis kalian yang akan dijalankan gitu ya. Memulai dari hal kecil sebelum bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Terus setelah itu jadilah pembelajaran kehidupan gitu. Mungkin kalian gagal di usaha sekarang, mungkin di masa akan datang kalian bisa sukses di usaha yang lainnya. Jika kalian gagal di bisnis yang sekarang, jangan membuat mental dan pikiran kalian hancur karena waktu jauh lebih banyak dan kalian bisa memulai kembali di bidang ataupun di bidang yang sama atau bidang yang lainnya. Mungkin kalian bisa jauh lebih besar dan mungkin lebih kesiapkan juga mental itu, mental ketika kalian menghadapi masalah, menghadapi kegagalan. Karena ketika kalian membangun bisnis, membangun usaha itu tidak jauh dari kegagalan, pasti ada tuh kegagalan dan kesalahan dalam semua bisnis gitu ya. Cuman kalian bisa belajar dari kegagalan itu sendiri gitu, buat masa yang akan datang. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa itu. Semoga ini memotivasi kita semua ya sebagai generasi muda untuk terus berusaha dan terus memotivasi diri kita sendiri supaya lebih maju dari hari kemarin. Dan semoga dengan wawancara ini sebagai generasi muda juga semoga dapat membantu kita untuk terus semangat mencari peluang-peluang yang ada di depan nanti gitu. Oke, sekian dari saya. Sinta Mutia dan teman saya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.